Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada program Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama tayangan video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk membaca tabel berdasarkan sel uji yang akan kita baca. Perbedaan antara fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca area tabel berdasarkan nomor kolom, sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan untuk membaca area tabel berdasarkan nomor baris. Keduanya sama-sama digunakan untuk membaca tabel atau database yang kita miliki. Langkah pertama untuk menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, kita harus membuat dulu tabel bantu yang akan digunakan sebagai database. Sebagai contoh, ini adalah tabel data siswa yang sudah saya buat, ya. Nah, di sini tertulis ada judul kolom, yaitu NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Judul kolom ini memiliki record, di bawahnya ada angka-angka penting, ya, yang akan dibaca pada tabel transaksi. Setiap siswa di sekolah mempunyai kode unik yang berbeda-beda. Nah, kode unik inilah yang digunakan sebagai primary key, ya, atau kode unik yang akan kita baca pada tabel transaksional. Kode unik atau primary key dari siswa adalah sekali lagi adalah NISN. Dapat saya jelaskan bahwa seluruh siswa di Indonesia mempunyai NISN yang berbeda-beda. Oke. Sebelum melangkah ke transaksional, ya, kita buat area tabelnya dulu. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu, ya, judul kolom yang pertama yaitu NISN ke kanan, ya, sampai yang terakhir. Kemudian barisnya kita blok ke bawah. Nih. Sampai selesai. Oke. Setelah diblok area tabelnya, di sini akan terlihat bahwa area tabel dari database ini adalah dimulai dari sel A3, ya, nih, sel A3 sampai sel F38. Nah, daripada bingung untuk menghafalkan area tabelnya, misalnya A3 sampai F38, solusinya adalah kita berikan nama area tabel dengan cara seperti yang tadi sudah saya lakukan, diblok dulu dari judul kolom yang pertama, ya, NISN, kemudian judul kolom yang terakhir, nomor handphone, sampai record terakhir. Ya, record terakhir ini. Setelah diblok, kita arahkan kursor ke pojok kiri atas. Di sini ada name box. Ya, diklik. Kemudian kita kasih nama, misalnya data, langsung diketik data siswa
X. Nah, data siswa X. Terus kita akhiri dengan menekan tombol Enter. Maka nanti sel A3 sampai F38 sudah kita beri nama yaitu data siswa X. Karena ini adalah fungsi VLOOKUP, yang perlu dihafalkan adalah nomor kolomnya ini. NISN adalah nomor kolom pertama. Nama siswa nomor kolom kedua. Jenis kelamin nomor kolom ketiga. Tempat tanggal lahir nomor kolomnya adalah keempat. Alamat kelima dan nomor handphone adalah keenam. Ini perlu diingat-ingat karena nanti pada fungsi VLOOKUP nomor kolom itu wajib kita masukkan. Oke. Setelah kita punya tabel bantu, maka akan kita gunakan untuk tabel transaksional. Sebagai contoh saya buat di sheet 3. Oke. Oke, sheet 3. Oke. Di sheet 3 ini kita buat tabel transaksional. Dari data siswa, mungkin dapat saya contohkan, misal kita akan membuat lembar kerja untuk pengelolaan perpustakaan untuk mengelola peminjaman buku yang ada di perpustakaan. Kita buat saja langsung kartu peminjaman buku. Oke. Kartu peminjaman buku ya. Kemudian nanti yang akan muncul di kartu peminjaman buku itu adalah pertama di input adalah tentunya adalah NISN. Oke. NISN. Kemudian nama siswa. Oke, saya lihat dulu tabel bantunya. Nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian nomor handphone. Oke, ini sudah ada di sini ya, alamat, nomor handphone. Nah, di sini nanti yang akan kita entry pertama itu adalah tentunya adalah NISN. Oke, kita buat variasi, kita kasih titik 2 biar rapi ya. Kita copy saja, copy paste ke bawah. Nah, ketika nanti kita ketikkan NISN, yang terjadi setelah diketik, nanti muncul nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Oke. Ya, contoh NISN yang pertama adalah 2107 di sini. Saya salin saja. Ya. Nah, kalau sudah di entry di input NISN, harusnya di sini muncul nama siswanya siapa, jenis kelamin siapa, jenis kelaminnya apa, maaf, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Nah, agar dapat terbaca, kita nanti menggunakan fungsi pembacaan tabel, yaitu tadi sudah saya jelaskan, yaitu fungsi VLOOKUP. Bentuk umum fungsi VLOOKUP, saya ketikkan di sini saja biar mudah. Bentuk umum itu harus diawali dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP, ya, kurung buka, sel uji. Nah,
titik koma area tabel, titik koma nomor kolom. Ini bentuknya kayak gini. Ya. Oke, silakan kalian cermati. Bentuk umum penulisannya adalah seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, sel uji, area tabel, dan nomor kolom. Oke. Nah, ini sudah bentuk umumnya sudah ada. Langsung akan saya praktekkan ya. Ini kita praktekkan aja langsung. Dimasukkan di nama siswa. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kemudian sel yang mau dibaca mana? Ini NISN. Diklik aja NISN. Ya, sel ujinya adalah NISN. Kemudian area tabelnya apa tadi? Sudah dibuat, namanya adalah data siswa X. Diketik aja. Data siswa X. Ya, data siswa X. Kemudian area tabel sudah. Sekarang tinggal nomor kolom. Kita buat nomor kolomnya untuk nama siswa kolom kedua. Oke. Kolom kedua. Nah, sebagai pengaman kita kasih titik koma lagi, kemudian kita ketikkan 0. Ya, 0. Oke. Sama dengan VLOOKUP, sel ujinya adalah C3 yaitu NISN. Kemudian area tabelnya adalah data siswa X. Kemudian untuk nama siswa kolom kedua maka kita kasih titik koma kemudian 2. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma 0. Nah, ini adalah fungsi untuk nama siswa ya. Penulisan fungsi VLOOKUP untuk nama siswa. Kita enter. Hasilnya masih seperti ini. Ini sebetulnya rumusnya sudah betul. Kenapa belum bisa memunculkan hasil? Karena sel ujinya belum kita input. Gitu. Nah, kita teruskan saja. Ya. Penulisannya kita teruskan. Ya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel ujinya adalah NISN. Area tabelnya adalah data siswa X. Jenis kelamin, kolom keberapa? Kolom ke-3. Jangan lupa kita akhiri dengan titik koma 0. Oke. Ya. Coba kita masukkan ya. Kita masukkan NISN-nya nih. Contoh nih ya, yang pertama. Kita masukkan NISN-nya. Harusnya di nama siswa sudah muncul nama siswa. Jenis kelamin sudah muncul jenis kelamin. Oke. Nah, itu seperti itu. Ya. Berarti rumusnya sudah betul. Kita tinggal melanjutkan. Sama dengan VLOOKUP. Yang mau dibaca mana? NISN. Ya. Nama area tabelnya apa? Data siswa X. Kolom keberapa tempat tanggal lahir? Kolom ke-4. Oke. Jangan lupa dikasih titik koma kemudian 0 sebagai penutup. Di enter. Oke, akan muncul tempat tanggal lahir. Kemudian
Berikutnya adalah sama dengan VLOOKUP, diulangi lagi biar kamu paham. Sel ujinya mana? NISN. Ya. Area tabelnya adalah data siswa. X, nomor kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kolom ke-5. Akhiri dengan titik koma kemudian 0. Oke, kita enter. Alamatnya harusnya sudah muncul. Aji barang. Nomor handphone sama dengan VLOOKUP. Ya, biar kamu paham. Sel ujinya adalah NISN, area tabelnya adalah data siswa. X, ya. Kemudian nomor kolomnya, nomor handphone adalah kolom ke-6. Ketik 6, titik, koma, kosong. Harusnya muncul nomor handphone. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya hapus NISN, apa yang terjadi? Tentunya nanti nama siswa muncul tanda pagar NA. Jenis kelamin tanda pagar NA. Ya, coba kita hapus. Itu, seperti itu. Ya. Karena ya sel ujinya masih kosong. Contoh kita masukkan nomor yang beda, misal berapa? Di sini misal saya acak aja. Ini. Contoh saya berikan nomor yang berbeda. Hasilnya sama atau berbeda, Pak? Tentunya berbeda. Tuh, seperti itu. Ya. Oke, kalian sudah bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya. Saya ulangi lagi, saya jelaskan lagi. Bentuk umumnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel uji yang akan kita baca, titik koma area tabel, kemudian nomor kolom yang akan kita baca, kita ambil. Itu adalah fungsi VLOOKUP. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi HLOOKUP. HLOOKUP digunakan untuk membaca ya tabel berdasarkan nomor baris. Bentuk umumnya sama dengan HLOOKUP. Kemudian sel uji, area tabel, baru kemudian nomor baris. Oke. Nomor baris. Hampir sama nih dengan VLOOKUP, hanya bedanya kalau VLOOKUP nomor kolom, kalau HLOOKUP nomor baris. Saya sudah membuat contoh tabel bantu atau database buku perpustakaan di sheet 2 nih. Ya. Kode bukunya ke samping, ya berbeda-beda. Kalau VLOOKUP-an ke bawah, kalau ini ke samping kanan. Judul bukunya ke samping kanan juga. Nah, sama kita buat area tabelnya dulu dengan cara ya, saya yakin kode buku itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kita blok dulu, blok. Ya. Kita kasih nama, caranya sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Diklik, nempel di sini. Dikasih nama misalnya data buku. Data buku. Maka tabel ini, tabel bantu ini, tabel buku perpustakaan untuk sel A3 sampai F7 sudah kita beri nama yaitu data buku. Ingat-ingat kode buku baris ke-1, judul buku baris ke-2, pengarang baris ke-3, penerbit baris ke-4, kategori buku baris ke-5. Nah, ini yang akan kita baca. Ya, yang akan kita baca. Oke.
Kita buat lagi tabel transaksionalnya, misalnya di bawah yang ini tadi. Oke. Berarti nanti yang akan kita input adalah kode buku. Ketika mengentri kode buku, ya, mengentri kode buku, maka nanti di bawahnya di sini, ya, mungkin kita kasih nomor ya. Oh sorry, langsung akan kita eksekusi, akan muncul judul buku, kode buku, judul bukunya apa, kemudian pengarangnya siapa, judul buku, pengarang, kemudian penerbit, ini aja biar lebih omber, penerbit, kemudian judul buku, pengarang, penerbit, kemudian kategori buku. Oke. Kemudian kita kasih tambahan di sini mungkin tanggal pinjam. Oke. Kemudian ada lagi yaitu tanggal kembali. Oke. Ini adalah tabel transaksional untuk fungsi HLOOKUP, ya, fungsi HLOOKUP. Nah, di sini kalau siswa kan tidak mungkin dibatasi pinjam satu buku, ya, mungkin minimal 1, maksimal 3, ya, tergantung sekolah, ya, tergantung kebijakan sekolah. Oke, kode bukunya kita langsung saja, ini karena lebih, kita kasih garis dulu. Kita kasih garis. Oke, pakai ini border. Kemarin sudah saya ajari cara membuat garis. Oke. Ini ada lebihan garisnya, kita buang aja. Border sebelah kiri kita buang. Kemudian ini juga sama. Sebelah kiri kita buang. Ini juga sama. Sebelah kirinya kita buang. Nah, seperti ini. Ini kolom penerbitnya kurang lebar, kita lebarkan saja pelan-pelan. Yang penting kalian paham. Nah, kita atur ya pakai ini alignment center untuk judul kolomnya, ya, alignment center. Oke, ini kurang. Oke, ya, seperti itulah. Kita walaupun bekerja tetap masih menggunakan kepatutan lah, ya. Masa hasil kerja kita kurang rapi, ya kita rapikan. Oke. Nah, judul buku rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP. Kemudian sel uji yang mau dibaca adalah kode buku ini. Diklik aja kode bukunya. Kemudian titik koma, area tabelnya namanya tadi adalah data buku. Kemudian nomor baris untuk judul buku adalah baris kedua. Kita ketik aja 2.
Jangan lupa dikasih titik koma kemudian 0. Hasilnya sama kalau kita enter, masih tanda pagar. Kenapa? Karena kode bukunya belum di-input di sini. Oke. Kemudian ini ada pengarang, ya. Pengarang juga sama dengan VLOOKUP. Sel ujinya adalah kode buku, diklik. Kemudian area tabelnya adalah data buku, ingat-ingat. Pengarang, baris keberapa? Baris ketiga. Oke. Kita akhiri dengan 0. Penerbit, sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel ujinya adalah kode buku. Area tabelnya adalah data buku. Baris ke 234. Penerbit berarti baris keempat. Kemudian kategori buku. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kode buku, diklik. Area tabelnya adalah data buku. Nomor barisnya adalah nomor baris ke-5. Oke. Nah, di sini kita entry kode buku yang dipinjam, ya. Kode buku yang dipinjam apa saja? Ya, kita entry saja di sini. Oke. Misalnya kode bukunya adalah ini, kalian pinjam buku paket informatika. Ya, di entry saja. Oke, sebentar ada. Nah, itu. Ya. Ketikan, ya, ketik saja di sini. Kodenya adalah invero 2. Nah, ini. Di enter munculnya adalah judul buku informatika, pengarangnya Wasis Devioso, penerbitnya Grafindo, kategori bukunya adalah buku pelajaran. Untuk transaksional, ya, tabel ini kan ada tanggal pinjam, tanggal kembali. Menginput tanggal sekarang, kita nggak usah input menggunakan tombol pada keyboard, diketik 15, kemudian garis miring, bulan 9, garis miring 2021, jangan. Kita cukup tekan kontrol dengan titik 2. Nah, seperti ini. Ya. Kontrol dengan titik 2. Tanggal kembalinya nanti pas lagi kembali, kita tinggal mengetikkan kontrol dengan titik 2. Oke. Nah, ini adalah contoh dari tabel transaksional untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Intinya, kita pertama konsepnya adalah harus membuat tabel bantu yang akan kita isi dengan database. Apa itu database? Kumpulan dari beberapa data atau mungkin pangkalan data, lebih mudahnya pangkalan data atau database. Database-nya kalau VLOOKUP berarti database vertikal, ya, judul kolomnya ke samping kanan. Tapi kalau HLOOKUP, ya, itu adalah tabelnya adalah tabel horizontal dengan judul kolom yang ke bawah. Bentuk umum penulisan VLOOKUP seperti ini bentuk umumnya. Oke. Ini adalah contoh penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Oke. Ini saya rapikan dulu biar
menarik ya. Oke, nah ini kan udah kelihatan lebih menarik ya, udah kelihatan lebih menarik. Oke, nih ini adalah penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada program Microsoft Excel. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.